Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. Cerita sebelumnya, Jordi mengajak Henry dan Troy mengunjungi pameran senjata. Mereka sangat kagum akan kehebatan senjata yang dipamerkan. Jordi membeli banyak sekali peralatan tempur yang modern. Jordi ingin pengiriman dilakukan secepatnya. Saat dalam perjalanan pulang, Henry mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan Ronnie di distrik Myanmar. Henry ingin bergabung karena kagum akan semua senjata yang baru saja dibeli Jordi untuk pasukan Blackwater. Tapi Jordi menolak dan meminta Henry tetap bersama klub Mawar. Henry setuju, tapi ia meminta agar Troy diajak serta ke distrik Myanmar. Jordi pun mendapat kabar bahwa pertambangan batu alamnya mendapat serangan dari kelompok Carlos. Jordi sangat marah dan langsung berangkat ke distrik Myanmar secepatnya. Karena keadaan yang semakin gawat, Jordi meminta pengiriman senjata dipercepat. Dan setelah melalui berbagai pembicaraan, akhirnya pengiriman bisa dipangkas jadi 3 hari. Pengiriman pun bisa dilakukan hanya untuk senjata yang sudah ready. Dan sisanya bisa menyusul setelah dirangkai dan diuji coba. Hari yang dinanti pun tiba. Pengiriman senjata akhirnya datang juga. Jordi sendiri yang langsung menerimanya. Itu dilakukan karena Jordi sangat menghormati militer. Persenjataan langsung dikirim ke kamp Blackwater. Jordi menyambut mereka dengan sangat baik. Mereka diberi penginapan yang paling baik dan mewah, serta dijamu makan dengan makan yang paling lezat di sana. Setelah semua personel dan teknisi beristirahat, baru keesokan harinya mereka mulai bekerja, mempersiapkan semua senjata, mulai dari merakit hingga ke pengecekan ulang. Anggota Blackwater semua mendapat pelatihan agar dapat mengoperasikan semua senjata ini. Mereka semua sangat senang, dan timbul rasa percaya diri yang tinggi. Jika kemarin pihak Carlos selalu mengancam, hingga mereka sangat ketakutan. Tapi sekarang dengan kehadiran senjata ini, mereka tidak ada lagi rasa takut di hati mereka. Mereka pun mengancam. Jika pihak Carlos mengancam dan mengajak mereka perang, mereka akan meladeninya. Mengetahui Jordi mendatangkan persenjataan hebat yang begitu banyak dan modern, semua kelompok di distrik Myanmar menjadi heboh. Semua berdecak kagum. Bahkan, senjata yang dimiliki distrik Myanmar pun tidak ada apa-apanya dibanding dengan senjata yang dibeli Jordi. Ronnie berdecak kagum dengan semua senjata ini. Hatinya sangat senang sekali. Walaupun kelompok Carlos menyerang, dia tidak takut sama sekali. Tidak kusangka, kau bisa mendatangkan senjata yang hebat. Dan jumlahnya pun sangat banyak, kata Ronnie kepada Jordi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kelompok lain yang meremehkan kita. Apalagi kelompok Carlos. Dia akan berpikir 1000 kali, kata Ronnie dengan bangganya. Sedangkan Hendrik tidak menyangka, walaupun Jordi bukan dari militer, tapi Jordi mampu menghadirkan senjata yang sangat hebat. Bahkan militer negara ini pun belum tentu mampu beli semua senjata ini. Aku mengira senjata ini menghabiskan sekitar puluhan triliun rupiah, kata Hendrik mengira-ira. Jordi tertawa. Kau tidak akan percaya bahwa aku membelinya tidak sampai segitu. Hendrik memandang Jordi dengan wajah yang tidak percaya. Mungkin kalau orang lain yang membeli, akan menghabiskan uang puluhan triliun. Tapi aku berbeda. Karena ada hubungan baik dengan militer, maka aku cukup mengeluarkan 1,5 triliun saja. Jordi menjelaskan. Hendrik semakin tercengang dengan kemampuan lobi Jordi. Dia tidak menyangka Jordi mampu melakukan itu. Jordi bertanya, bagaimana dengan kelompok Carlos? Apakah ia masih sering mencari gara-gara dengan kita? Apakah ia masih mengirim orang-orangnya untuk membuat kekacauan di tambang kita? Orang itu benar-benar sangat menjengkelkan.
Aku ingin sekali berperang dengannya. Mungkin kemarin-kemarin aku masih bisa menahan diri. Tapi sekarang aku akan menghancurkannya. Aku akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku akan buat dia menyesal. Karena sudah membuat masalah dengan kita. Roni berkata menahan amarah. Tapi bagaimana dengan kemampuan anggota kita mengoperasikan persenjataan itu? Hendrik bertanya pada Jordi. Senjata-senjata itu semua keluaran terbaru. Dengan sistem terbaru juga. Sedang anggota kita hanya beberapa orang saja yang bisa. Itu juga sistem yang lama. Belum tentu bisa mengoperasikan sistem baru. Kita tunggu sampai anggota kita dapat mengoperasikan sistem senjata. Paling lama 5 hari anggota kita sudah mampu mengoperasikan semua senjata itu. Baru kita buat perhitungan dengan kelompok Carlo. Roni berkata dengan semangat. Dalam beberapa hari ini mereka belajar bersama-sama. Juga dengan anggota kelompok yang lain. Mereka belajar dengan cepat. Jordi pun yang tak mau kalah. Dia pun ikut ambil bagian dalam pelajaran yang diberikan oleh para instruktur dan teknisi itu. Walaupun Jordi merupakan pucuk pimpinan pasukan Blackwater. Tapi semangat Jordi sangat tinggi. Dari semua mata pelajaran yang diberikan instruktur dan teknisi, Jordilah yang paling menonjol, hingga membuat Roni dan Hendrik iri. Sekarang hampir semua persenjataan dapat kita operasikan. Walaupun tingkatan kita masih tingkat pemula, tapi sudah cukup untuk membuat lawan kita berantakan. Jordi berkata, aku sudah tidak sabar ingin menghabisi kelompok Carlo. Mereka sudah sangat keterlaluan. Sambung Roni. Aku juga demikian. Akan ku buat mereka nyesal karena sudah vari masalah dengan kita. Henry menambahkan.